Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Imelda Triamanda Biar Semiring dengan NRP 5001086 dari Fisika Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil kerja EAS seismologi. Yang pertama, saya mengatakan bahwa dengan ini saya menyatakan bahwa saya mengerjakan EAS berikut sendiri, dan jika hasil pengerjaan saya sama dengan teman, maka saya bersedia bernilai 0. Lalu untuk soal yang kedua, yaitu pada 2A, dimana disitu adalah diskusi persamaan dan perbedaan amplifikasi persamaan FE1 per IN plus VN dan persamaan 2EN1 per IN, dimana didapatkan grafik sebagai berikut. Nah, pada persamaan keduanya, yaitu sama-sama menunjukkan perbandingan transfer fungsi terhadap amplifikasi teoritis. Dan pada frekuensi rendah, kedua kurva cenderung sama, yang berarti bahwa kontribusi Fn pada grafik biru itu relatif kecil pada frekuensi tersebut. Dan pada perbedaannya, pada frekuensi resonansi pada garis biru itu lebih tinggi daripada pada garis merah, yang berarti bahwa gaya tambahan Fn meningkatkan respon sistem pada frekuensi tersebut. Dan fluktuasi pada garis biru itu cenderung besar ya, dan tajam dibanding dengan garis merah. Di situ garis merah terlihat bahwa puncaknya lebih rendah. Lalu selanjutnya untuk soal 2B, yaitu pengaruh perubahan damping terhadap amplifikasi tanah, dimana di sini damping rendah diganti dengan 5% dan 15%. Dan pada damping rendah 5% dengan memiliki perdaman yang rendah dan puncak amplifikasinya lebih tinggi. Amplifikasi signifikan juga terjadi pada frekuensi tertentu, terutama saat mendekati resonansi. Nah, lalu pada damping tinggi dengan damping 15%, resonansinya lebih teredam, jadi kurvanya menjadi lebih datar dengan amplifikasi yang lebih merata. Puncaknya lebih merata. Nah, lalu untuk soal yang ketiga, yaitu membandingkan amplifikasi tanah untuk FE1 yang diubah dalam 3 variasi, yaitu ada 50 meter per sekon, 100 meter per sekon, dan 200 meter per sekon. Grafik dapat dilihat pada FE1 50 meter per sekon, puncak amplifikasi mencapai 5,5 kali pada frekuensi sekitar 0,8 Hz. Selain itu, muncul juga beberapa puncak kecil di frekuensi yang lebih tinggi, meskipun semakin ke kanan amplitudenya itu mengecil ya. Namun pada amplifikasi tanah FE1 50, puncaknya lebih tinggi dibanding dengan FE1 sama dengan 100 meter per sekon maupun FE1 pada 200 meter per sekon. Nah, lalu untuk FE1 sama dengan 100 per sekon, grafik cukup signifikan dan puncak amplifikasinya menurun menjadi sekitar 3,5 kali dan bergeser ke frekuensi yang lebih tinggi. Dan masih ada puncak-puncak kecil lainnya, dan amplitudenya pun jauh lebih kecil dibanding dengan FE1 sama dengan 50 meter per sekon. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa lapisan tanah dengan FE1 yang lebih tinggi itu mampu meredam getaran lebih baik. Nah, lalu pada kasus yang FE1-nya tertinggi, yaitu 200 meter per sekon, responnya akan lebih stabil. Puncak amplifikasinya hanya mencapai 1,8 kali di frekuensi sekitar 1,5 Hz dan tidak ada puncak kecil-kecil lainnya, jadi lebih teredam. Bisa dilihat bahwa puncak tertingginya pun lebih rendah dibanding dengan FE1 sebelum-sebelumnya.
dan puncaknya pun lebih sedikit. Nah, kesimpulannya berarti semakin kecil nilai Fs1, maka semakin besar amplifikasi yang terjadi. Sebaliknya, semakin besar Fs1, semakin kecil amplifikasinya. Dari frekuensi resonansi itu bergeser ke angka yang lebih tinggi dan pola respon tidak banyak pada puncak tambahan. Selanjutnya, untuk persoalan 3B yaitu menghitung Fs30 masing-masing kasus, dimana kita juga mengklasifikasi batuan atau tanah jenis apa yang didasarkan pada SNI 1726/2019 dengan persamaan Fs30 sama dengan 30 per sigma, yaitu penjumlahan dari HI per Fs1 sama dengan 30 per HI per Fs1 plus sesuai dengan layer, jadi ditambahkan sesuai dengan banyaknya layer. Nah, pada yang Fs30 yang pertama yaitu 50 meter per sekon didapatkan hasil 60 meter per sekon, dimana tergolong ke dalam tanah lunak. Lalu untuk V30 dengan V30 100 meter per sekon didapatkan hasil 100 meter per sekon yang juga tergolong ke dalam tanah lunak. Lalu untuk Fs30 sama dengan 20 meter per sekon mendapatkan hasil 150 dan tergolong juga ke dalam tanah lunak, di mana masing-masing kasus kurang dari 175, maka dari itu tergolong ke dalam tanah lunak atau SE. Lalu untuk 4C yaitu theoretical amplifikasi tanah. Untuk model tanah di mana HI diganti dengan 3 variasi yaitu 10 meter, 50 meter, dan 100 meter. Dan grafik dapat dilihat pada berikut, di mana pada kasus HI sama dengan 10 meter, amplifikasi mencapai puncak sekitar 3 kali mencapai puncaknya dengan pola yang cukup kompleks di frekuensi tinggi, di mana menunjukkan bahwa lapisan tipis menghasilkan respon frekuensi yang lebih rumit di frekuensi yang lebih tinggi. Lalu ketika HI atau ketebalan lapisan meningkat menjadi 50 meter, puncak amplifikasinya naik dan bergeser ke frekuensi yang lebih rendah, di mana amplifikasinya juga menjadi lebih teratur, menunjukkan bahwa lapisan lebih tinggi menyebabkan frekuensi resonansi utamanya turun. Dan pada ketebalan yang 100 meter yaitu amplifikasi semakin teratur dengan puncak sekundernya lebih rapat. Dapat dilihat bahwa semakin rapat ya, puncaknya juga semakin banyak, dan pola osilasi di frekuensi tinggi lebih stabil dibanding dengan ketebalan yang pada 2 kasus sebelumnya. Jadi kesimpulannya, di mana ketebalan lapisan HI mempengaruhi karakteristik amplifikasi tanah, dan semakin tebal HI maka nilai puncak amplifikasi semakin meningkat. Dan pola amplifikasi menjadi lebih teratur dan frekuensi resonansi juga bergeser ke nilai yang lebih rendah. Jadi berdasarkan klasifikasi tanah SNI 1726/2019, untuk HI sama dengan 10 meter tanah tergolong dalam tanah sedang. Dan untuk HI lebih dari 50 meter dan 100 meter tergolong ke dalam tanah lunak. Lalu untuk 4D yaitu menghitung Fs 30 masing-masing kasus dan mengklasifikasikan batuan dan jenis apa berdasarkan SNI 1726/2019, yaitu pada ketebalan 10 meter HI 10 meter per sekon didapatkan hasil 69,23 meter per sekon, di mana tergolong ke dalam tanah lunak. Lalu untuk HI 50 meter per sekon didapatkan 36 meter per sekon, yaitu tergolong dalam tanah lunak.
Dan juga yang terakhir HI 100 meter per sekon mendapatkan hasil 22,5 meter per sekon tergolong juga ke dalam tanah lunak karena masing-masing kurang dari 175. Lalu untuk nomor 5 yaitu menentukan FS30 dari FKCH12 dan mengklasifikasikan batuan berdasarkan SNI 1726 2019. Di mana pada FS30 dari FKCH12 didapatkan hasil yaitu 280,68 meter per sekon, di mana tergolong ke dalam tanah sedang. Lalu untuk soal 5B itu theoretical soil amplification pada persamaan 2E1 per EN plus VN dari FK SH12 memiliki hubungan empiris yaitu dengan persamaan sebagai berikut dan dengan damping 2%. Maka untuk Fs 250 meter per sekon didapatkan 1,7 gram per cm kubik, dan untuk Fs sama dengan 400 meter per sekon didapatkan hasil 1,8 gram per cm kubik, dan untuk Fs 1360 meter per sekon didapatkan hasil 2,2 gram per cm kubik, dan untuk Fs 2320 meter per sekon didapatkan 2,4 gram per cm kubik. Dan masing-masing hasil dapat dimasukkan dengan ketebalan yang sama. Lalu Fs yang diubah dan dimasukkan, dan juga Rho ditambahkan, dan damping yang semuanya sama yaitu 2%. Maksudnya 2%. Dan grafik dapat dilihat sebagai berikut. Lalu selanjutnya untuk empirical soil amplification, grafik dapat dilihat pada gambar pada layar, di mana persamaan dan perbedaan soil amplification dari perhitungan B dan C itu yaitu menunjukkan bahwa pola dari hasil empiris dan teoritis, di mana data empiris dari perbandingan surface dan borehole untuk komponen biru dan merah menunjukkan pola yang serupa. Nah, peningkatan amplifikasi mulai terlihat sejak 1 Hz, diikuti dengan puncak-puncak sekunder di frekuensi lainnya yang lebih tinggi, di mana hasil teoritis 2E per EN plus VN juga menunjukkan puncak amplifikasi utama pada frekuensi yang hampir sama. Lalu kesamaan keduanya yaitu frekuensi resonansi utama yang lumayan mirip dan amplifikasinya meningkat hingga puncak, serta saat frekuensi tinggi atau menurun adanya puncak sekunder. Nah, perbedaan kedua kasus yaitu hasil empiris menunjukkan pada amplifikasi yang lebih kompleks pada frekuensi tinggi, sedangkan hasil teoris lebih halus. Dapat dilihat ya. Data empiris mencerminkan kompleksitas nyata seperti heterogenitas tanah dan efek 3D yang tidak diperhitungkan oleh teoritis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.